memperbolehkan stafnya untuk beristirahat lama ketika bertugas jikalau lalu lintas penerbangan lagi sepi. Ya udah deh, pada malam itu Peter bertugas sendirian tuh menjaga radar penerbangan dan juga navigasi pesawat-pesawat yang bakalan lewat tuh di mejanya dia dan juga di mejanya Fulan. Pas lagi bertugas ini ya, tiba-tiba muncul dua orang teknisi yang ingin memaintenance beberapa peralatan di ruang ATC. Kebetulan emang udah ada jadwalnya tuh malam itu untuk dilakukan maintenance. Kedua teknisi ini bilang maintenance itu bakalan berlangsung kurang lebih selama 6 jam dan ada beberapa perlengkapan atau sistem gitu yang tidak bisa berfungsi untuk sementara. Ya udah deh, Peter memberikan izin ke kedua teknisi untuk melakukan maintenance dan lanjut lagi bekerja. Nah, malam itu dari meja kendalinya Fulan ada satu pesawat yang minta dihubungi lewat komunikasi radio. Si pilot pesawat kayak meminta konfirmasi untuk landing di salah satu bandara yang ada di negara Swiss. Peter langsung beralih ke mejanya Fulan dan berkomunikasi lewat radio. Di saat yang bersamaan di mejanya Peter sendiri itu ada dua pesawat yang minta dihubungi. Dua pesawat yang ini adalah pesawat yang ditumpangi keluarganya Vitaly dan pesawat kargo barang DHL. Peter lalu balik lagi ke meja kendalinya dan berkomunikasi singkat dengan dua pesawat ini. Begitu udah berkomunikasi, Peter balik lagi ke mejanya Fulan karena ada pesawat nih yang mesti diawasi karena mau landing. Singkat cerita ya, Peter pada saat itu hektik banget karena dia mengatur 3 pesawat sekaligus dan berpindah-pindah di antara dua meja kendali. Begitu Peter mengkonfirmasi bahwa pesawat satu ini udah landing dengan selamat, dia langsung balik lagi tuh ke meja kendalinya. Dia berusaha untuk menghubungi pesawat kargo barang DHL dan juga pesawat yang ditumpangi keluarganya Vitaly. Pada saat itu Peter melihat di radar bahwa dua pesawat ini itu kayak mau berpapasan. Pas kedua pesawat ini berpapasan, ternyata kedua pesawat ini malah menghilang dari radar. Peter langsung keringet dingin karena dia tahu kalau kedua pesawat ini ternyata saling bertabrakan. Publik yang mengetahui cerita di balik tragedi kecelakaan pesawat ini akhirnya memutuskan untuk menyalahkan pihak Skyjet yang telah lalai dalam menavigasikan pesawat. Pihak juga berkesimpulan bahwa pihak Skyjet lah yang mesti harus bertanggung jawab atas tragedi kecelakaan pesawat ini. Walaupun begitu, temuan ini tidak berpengaruh apapun terhadap pengadilan yang bakalan dilakukan kepada Vitaly atas pembunuhan yang dia lakukan kepada Peter. Lalu pada tanggal 26 Oktober tahun 2005, Vitaly dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Peter. Dia pun dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Pada saat itu ya, opini publik itu terbagi menjadi dua. Di satu sisi ada publik yang menganggap bahwa Vitaly ini adalah pahlawan dan Peter adalah penjahat. Di satu sisi lain ada publik yang menganggap bahwa Vitaly dan Peter sebenarnya adalah korban atas kebijakan yang dibuat oleh Skyjet. Skyjet lah yang mesti bertanggung jawab penuh atas tragedi ini. Sementara itu Skyjet pada saat itu ya menyalahkan Fulan dan beberapa manajer di perusahaan karena mereka telah dinilai lalai dalam bertugas. Skyjet memberikan sanksi kepada Fulan dan beberapa manajer berupa denda yang jumlah dendanya tuh kalau dirupiahkan cuman beberapa juta aja. Nggak sebanding dengan akibat dari kelalaian mereka. Lalu pada tanggal 8 November tahun 2007, pemerintah Rusia itu melobi ke pemerintah Swiss untuk membebaskan Vitaly dari penjara. Lobi ini berhasil dan Vitaly pun dibebaskan dari penjara setelah menjalani 2/3 dari masa hukumannya. Ketika Vitaly pulang ke Rusia, dia disambut meriah tuh dan dianggap sebagai pahlawan karena ternyata banyak banget nih orang yang mendukung dirinya. Lalu pada tahun 2016, beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang ke-60, Vitaly mendapat penghargaan tertinggi dari pemerintah setempat. Penghargaannya ini bernama The Glory of Ossetia. Nah, penghargaannya ini pun menuai pro dan kontra. Beberapa publik menganggap bahwa Vitaly adalah orang jahat yang telah melecehkan keluarganya sendiri dengan cara membunuh orang yang tidak berdosa. Beberapa publik lain menganggap bahwa Vitaly ini adalah seorang pahlawan yang membawa keadilan ketika tidak ada yang bisa untuk adil. Nah, pada saat penerimaan penghargaan diadakan tuh konferensi pers. Ada satu reporter yang nanya ke Vitaly, "Pak, apakah Bapak menyesal telah membunuh Peter Nielsen?" Vitaly dengan tegas menjawab, "Buatku, Peter bukan siapa-siapa. Dia adalah seorang idiot yang mesti membayar kesalahan dengan nyawanya. Kalau dia agak pinteran dikit, bencana ini tidak akan terjadi. Kalau dia mengajak aku masuk rumahnya, ngobrol pelan-pelan, mungkin dia tidak akan mati. Aku sesekali memikirkan anaknya Peter. Mereka akan tumbuh besar dengan sehat, penuh dengan kehidupan. Istri dan orang tuanya Peter juga akan hidup bahagia bersama dengan anak-anaknya Peter. Aku bahagia dengan siapa? Aku nggak begitu tersinggung ketika orang-orang menganggapku sebagai pembunuh. Orang yang bilang aku sebagai pembunuh itu sama saja dengan orang yang berkhianat kepada anaknya sendiri dan tanah airnya. Aku melindungi harga diri dan memori dari anak-anakku."
So itu tadi adalah cerita tentang seorang pembunuh yang dianggap sebagai pahlawan. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, langsung aja klik video